Antea, Elwood, Madeline, selamat siang Namo Buddhaya. Halo Bu Putri, nama budaya. Bu Putri gimana Bu kabarnya? Kabarnya baik, Elwood. Kamu gimana kabarnya? Sehat ya semuanya ya? Nama budaya. Namo Buddhaya. Bu, Ya, dari kelas saya kan ada yang namanya Anzi ya. namanya siapa? Dari kelas saya Anzi, Yes. dia nggak bisa, dia nanti bakal joinnya telat karena dia lagi hadir di seremoni buat penutupan lomba. Hmm, oke, nggak apa-apa. Lomba apa? Dia lomba spelling bee, dia wakilin kelas. Wow, luar biasa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih informasinya, Elwood. Udah 12 orang di Zoom meeting siang hari ini. Di tempat kalian hujan nggak siang ini? Enggak. Enggak? Oke, aman ya. Di sekolah ini mendung, dan hujan juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah Kalau bergabung. di rumah saya manahan panas banget. Malah panas banget ya. Oke. Oke, kita mulai ya pembelajaran siang hari ini. Udah 3 menit berlalu. Mari kita awali dengan membacakan nama kata seperti biasanya. Silahkan memposisikan diri, duduk bersikap anjali di depan dada. Silahkan Justin, Taraka, Diana, Andrew, Jordan, Ciacia, Elwood, Madeline, Dasania, Dilan, Harbin, Daniel, dan juga Arya. Oke, kita bacakan bahasa Pali dan juga arti bahasa Indonesianya bersama-sama. Ibu emang harus tutup mata? Sorry, gimana? Emang harus tutup mata? Oh, enggak harus tutup mata. Boleh dilihat, boleh dibaca teksnya ya, nama Karapata ini. Mari kita mulai membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangghang namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Mari bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, teman-teman semuanya yang memungkinkan menyalakan kamera, boleh dinyalakan supaya Ibu Putri bisa lihat teman-teman yang gabung di siang hari ini ya. Oke, kita siang hari ini akan belajar kembali dengan materi baru tentunya. Siang hari ini kita akan belajar tentang berdana. Ini tentu pasti sudah tidak asing lagi untuk teman-teman, apa itu berdana,
Nah, tapi kalau masih asing dengan istilah dana, sebenarnya Putri. artinya apa? Atau berdana itu seperti apa? Bentuknya yang didanakan itu apa? Kita akan belajar di siang hari ini bersama Ibu Putri. Bu, Ya, untuk PR kita yang harus nyumbang, mm-mm. kita nominasinya boleh kita tutupin nggak? Boleh. Dan juga kan nggak tentu boleh, maksudnya nggak harus berdana, boleh perbuatan baik yang lainnya, itu terserah kalian, teman-teman semuanya, boleh ditutup. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, ini siang hari ini kita akan belajar kembali tentang berdana. Jadi, tahukah kalian kalau berdana itu sangat bermanfaat untuk diri sendiri ataupun makhluk lain? Berdana dapat berupa materi, kemudian pengetahuan, dan juga memaafkan. Itu ternyata juga termasuk berdana. Kemudian ada juga bekerja, kemudian berkorban untuk bangsa dan negara, melakukan pelimpahan jasa, merawat orang tua. Nah, itu semua adalah dana. Dan merawat orang tua yang sakit ini juga sama halnya merawat seorang Buddha. Wow, ternyata luar biasa sekali. Iya, jadi secara umum dana itu adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Perbuatan demikian sering disebut beramal. Dana adalah pemberian tulus ikhlas untuk menolong orang lain. Jadi ini pengertian berdana secara umum ya. Nah, kalau berdana yang diajarkan Buddha Gautama, ini merupakan cara untuk menunjang atau menyembuhkan penyakit batin manusia yang disebut keserakahan. Jadi sebenarnya berdana itu adalah usaha kita untuk membiasakan diri kita supaya nggak serakah lagi, nggak memiliki loba, ini artinya ya, bahasa palingnya itu loba. Jadi pengertian dana dalam agama Buddha bukan hanya berbentuk materi, tetapi bisa juga berupa bantuan, pengorbanan, atau pemberian maaf. Kemudian tadi kan sebelumnya ada merawat orang tua, membantu orang lain, ini juga termasuk berdana. Jadi nggak melulu tentang materi ya, atau uang, atau yang lainnya. Oke, ini perlu diketahui bahwa nilai serta manfaat suatu dana tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya dana itu saja, tetapi juga ditentukan oleh kesungguhan hati kita, kehendak kita pada saat akan berdana, sewaktu berdana, dan juga sesudah berdana. Oke, jadi mudahnya kalau dana itu amalnya itu nggak sesuai atau nggak ditentukan, tidak hanya ditentukan oleh banyak kecilnya, banyak sedikitnya dana yang kita berikan, tapi juga ditentukan oleh kesungguhan hati kita, keikhlasan kita seperti apa, niat kita pada saat berdana seperti apa. Dan ini juga tidak hanya pada saat memberikan dana saja, tetapi sebelum memberikan dana, misalnya niatnya memang benar-benar mau membantu. Terus pada saat memberikan dana itu juga dengan perasaan bahagia. Kemudian sesaat setelah berdana itu juga tidak disertai niat-niat buruk lainnya. Begitu. Jadi dalam agama Buddha sebenarnya berdana itu berlatih melepas. Berlatih memberikan atau melepas apa yang kita punya. Jadi setelah berdana pun kita tidak boleh kemudian mengharapkan kayak, wah setelah berdana nanti saya akan langsung jadi kaya dan sebagainya, itu tidak, tetapi kita sebenarnya berlatih untuk tidak tidak melekat. Soalnya kalau misalnya nanti tiba-tiba kita jadi kehilangan pensil atau yang lainnya, kita jadi tidak sedih karena kita sudah berlatih untuk
melepas. Begitu ya, ini istilah dana dalam agama Buddha. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nggak ada. Ya, oke, next. Macam-macam dana. Oke, ternyata banyak sekali ternyata macam-macam dana dalam agama Buddha. Nanti Ibu Putri akan putarkan sebuah video yang menjelaskan isinya tentang macam-macam dana dalam agama Buddha. Silakan teman-teman simak baik-baik videonya. Siapa tahu nanti setelah video diputar, Ibu Putri akan tanya nih sama teman-teman, macam-macam dana itu apa aja. Ibu Putri akan putar. Halo adik-adik sahabat Samaditi, Namo Buddhaya. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sahabat Samaditi, berdana adalah perbuatan baik yang sangat mudah untuk dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik lainnya. Dalam agama Buddha, berdana tidak sebatas pemberian materi berupa barang dan uang saja ya. Karena istilah berdana diartikan sebagai melepaskan apa yang kita miliki dan memberikan dengan tulus serta ikhlas, baik berupa barang, uang, tenaga, rasa aman maupun nasihat atau ajaran benar. Saat berdana, hendaknya dilandasi dengan penuh keyakinan, ikhlas, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain ya adik-adik. Menurut bentuknya, berdana dalam agama Buddha dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, amisa dana. Amisa dana merupakan dana yang dilakukan dalam bentuk materi. Misalnya, berdana jubah kepada anggota sangha, memberikan uang kepada pengemis, menyumbangkan pakaian dan makanan kepada korban bencana, berdana buah untuk altar wihara, dan sebagainya. Yang kedua, paricaya dana. Selain dalam bentuk uang atau materi, kita juga bisa berdana dalam bentuk tenaga ya adik-adik. Misalnya, membantu ayah dan ibu membersihkan rumah, ikut berpartisipasi mempersiapkan acara perayaan hari-hari besar, membersihkan tempat ibadah, dan sebagainya. Yang ketiga, abaya dana, yaitu dana berupa pemberian rasa aman, nyaman, saling memaafkan, dan menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita. Contohnya, memaafkan teman kita yang bersalah kepada kita, membebaskan makhluk lain yang sedang menderita, bersikap ramah, murah senyum, dan peduli. Yang keempat, dhammadana, yaitu memberi bantuan ilmu pengetahuan baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lain. Contohnya, seorang biku mengajarkan tentang ajaran Buddha, seorang guru yang sedang memberi ilmu pengetahuan kepada siswanya. Adik-adik juga bisa berdana dhamma dengan memberitahu teman kita mengenai pelajaran di sekolah. Adik-adik sahabat Samaditi, manfaat dari berdana dapat dirasakan pada kehidupan saat ini, juga kehidupan yang akan datang ya. Dengan berdana, berarti kita telah praktik dhamma untuk mengikis kekotoran batin, loba atau keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Sekian video kali ini adik-adik, semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat memotivasi adik-adik untuk terus melakukan praktik kebajikan. Sampai jumpa dalam konten selanjutnya adik-adik sahabat Samaditi. Iya, tadi sudah ada di video macam-macam dana. Ada yang masih ingat? Apa saja tadi macam-macam dana? Ada banyak ya ternyata selain dana materi atau uang.
Oke, belum ada yang mau menjawab. Nanti Ibu Putri akan bedah satu persatu macam-macam dananya juga ya, yang bisa teman-teman lihat kembali supaya lebih ingat. Oke, belum ada? Ya, oke. Jadi Ibu Putri akan bedah satu persatu supaya lebih ingat lagi anak-anak semuanya. Jadi ada bermacam-macam dana dalam agama Buddha. Yang pertama itu amisa dana. Apa itu amisa dana? Artinya berdana berupa benda atau barang atau materi. Misalnya berdana uang, kemudian pakaian, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Oke, jadi amisa dana. Dana berbentuk materi atau barang. Yang kedua, dhamma dana. Oke, dhamma dana artinya memberi bantuan ilmu pengetahuan, baik tentang ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lain. Misalnya, seorang biku mengajarkan tentang ajaran Buddha, atau seorang guru memberi ilmu pengetahuan bahasa, matematika, dan juga ilmu-ilmu lain kepada siswa-siswanya. Kemudian ada orang tua mengajar anak-anaknya tentang keterampilan hidup. Ini merupakan salah satu bentuk dhamma dana atau bantuan berupa ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman misalnya membantu teman yang lainnya, kasih tahu pengetahuan baru kepada teman yang lainnya, itu juga termasuk dhamma dana. Oke, jadi yang pertama misa dana, yang kedua dhamma dana, dan yang ketiga ada abaya dana. Artinya berdana dengan memaafkan, yaitu berupa pemberian maaf dan tidak membenci. Juga dalam hal ini termasuk rasa aman kepada makhluk lain dari mara bahaya. Contohnya, memaafkan teman yang bersalah kepada kita, kemudian membebaskan makhluk lain yang sedang menderita, atau misalnya menolong anjing yang sedang terluka, dan juga perbuatan-perbuatan lainnya yang menyelamatkan atau yang menolong mereka. Begitu ini termasuk dalam abaya dana. Oke, untuk selanjutnya ada mahati dana. Apa itu mahati dana? Dana dalam bentuk pengorbanan atas kesenangan sendiri, bahkan mengorbankan jiwa dan raga. Contohnya seperti apa? Jadi maksudnya mahati dana ini misalnya kalau kita dimintai tolong orang tua kita atau teman kita misalnya untuk mengambilkan sesuatu, itu kan dengan usaha kita ya, dengan tubuh kita, dengan pengorbanan kita, kita dengan senang hati mengambilkan barang itu, nah itu termasuk mahati dana. Jadi mengorbankan jiwa dan juga raga kita untuk membantu orang lain. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu teman-teman semuanya? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak. Oke, enggak ada. Kalau gitu kita lanjutkan. Oh, Bu Hani, kita ada nonton video nggak? Ada nggak ya? Senangnya pada video ya? Oke, nanti setelah ini kita coba lihat ada video atau enggak ya. Oke. Nah, coba karena teman-teman tadi nggak ada yang bertanya, jadi pasti udah bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Putri tampilkan di layar teman-teman. Yang pertama nih, dana dalam agama Buddha diartikan A. Kemurahan hati, B. Uang, C. Harta benda, atau D. Biaya. Yo, kira-kira yang mana? Silahkan bisa dijawab.
Ayo, yang mana tadi? Oke. Jadi dana dalam agama Buddha ini diartikan kemurahan hati ya. Jadi lebih luas artinya. Oke, selanjutnya yang kedua, berdana melatih diri untuk menjadi A. terpuji, B. terkenal, C. murah hati, atau D. terhormat. Silahkan yang tahu jawabannya bisa langsung menyalakan mic-nya. Kemurahan hati. Oke. Iya, jadi berdana melatih diri untuk menjadi murah hati, benar sekali. Oke, yang ketiga, dana materi yang masih pantas diberikan adalah A. baju bekas layak pakai, B. makanan siswa, C. botol bekas, atau D. pensil bekas. Kira-kira yang mana yang bisa kita danakan kepada orang lain? B. Oke, B. makanan siswa. Yang lainnya? B. Oke, ada jawaban B lagi. B. Oke. Ya, dana materi yang masih pantas diberikan adalah Oke, jawabannya ini bisa A ya, baju bekas layak pakai. Kalau B, kalau itu makanannya masih baru, belum teman-teman makan, terus teman-teman ada makanan lain, ini bisa masuk dana materi yang pantas diberikan. Dan berarti ada itu ya, 2 ya, baju bekas layak pakai dan juga makanan siswa ini pun dengan syarat belum teman-teman makan dan juga masih layak untuk diberikan kepada orang lain. Luar biasa. Oke, yang keempat, membantu teman keluar dari kesulitan mengerjakan PR adalah dana A. materi, B. memaafkan, C. tenaga, D. pengetahuan. Yang mana? D. D. Ya, yang lainnya? Murah hati, Bu. Oke, kita udah sampai di nomor 4 ya. Membantu teman keluar dari kesulitan mengerjakan PR adalah Oh, dana. soalnya tadi saya ke toilet. Bentar. Oke, yang mana? A. materi, B. memaafkan, C. tenaga, D. pengetahuan. Tadi ada yang sudah jawab D. pengetahuan. Yo, silahkan. Apakah ada jawaban lain atau setuju nih dengan Dana tenaga jawaban bukan D? sih, Bu. Hmm? Dana tenaga bukan sih. Dana tenaga, oke. Yang lainnya ada pendapat lain atau sama? B. D. pengetahuan, oke. B. Sekalian Bu, B, C, D udah ditebak semua. Saya juga tebak A. Deh. Tadi itu aku bilangnya B, bukan D. Oh, bilangnya B, ya. Oke, jadi membantu teman keluar dari kesulitan mengerjakan PR adalah dana pengetahuan ya, karena kita membantu dia untuk mengerjakan misalnya PR, bentuknya kan soal-soal, jadi bentuknya misalnya pengetahuan-pengetahuan. Jadi ini termasuk dhamma dana tadi ya, membantu orang lain dalam bentuk ilmu yang bisa kita bagi. Oke, luar biasa tadi yang jawab D, betul sekali. Kemudian yang nomor 5, melindungi adik dari mara bahaya atau dari bahaya adalah contoh dana. A. Amisa dana, B. Mahati dana, C. Abaya dana, atau D. Dhamma dana. Ayo, ini ada yang masih ingat? Sama dana. Ada jawaban masuk Dhamma dana. Oke, yang lainnya? Sama atau beda? Mahati dana. Oke, ada masuk jawaban Mahati dana juga. Yo, diingat. Abaya dana, saya tebak C.
Oke, siapa tadi yang tebak C? Sorry. Oke, ada yang Udah Bu, udah selesai. Udah ada yang tebak A, B, C, D. Oke, jadi yang benar adalah C, abaya dana. Karena kita mengorbankan diri kita untuk melindungi adik kita dari bahaya, begitu. Ya. Itu ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham macam-macam dana dan juga contoh-contohnya yang bisa teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini ada Dhammapada mengenai dana ini. Akan saya bacakan. Jangan meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Dhammapada dari ayat atau syair 281. Oke, jadi kita nggak boleh meremehkan diri kita sendiri karena berdana kecil, karena yang penting itu adalah niat kita, perasaan tulus ikhlas kita untuk membantu orang lain. Dan kalau itu dilakukan secara terus-menerus, ini nih, bagaikan sebuah tempayan atau tempat yang akan terisi air, walaupun itu dijatuhkan setetes demi setetes. Begitu juga kalau kita berbuat baik, walaupun sedikit demi sedikit, itu akan bermanfaat bagi kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman mengenai materi berdana ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ibu Putri pengen dengar suara teman-teman setelah kita belajar ini hampir 30 menit ya. Tentang materi dana ini, silakan teman-teman bisa disampaikan kembali apa yang teman-teman ketahui mengenai dana. Silakan, siapa yang mau mencoba? Orang Harbin, silakan. untuk membantu orang. Membantu orang. Oke, yang lainnya ada tambahan mungkin dari sekian banyak yang sudah kita bahas tadi? Mungkin macam-macamnya ada yang masih diingat, silahkan disampaikan kepada teman-teman. Berdana itu kayak tulus dari hati, bantu orang, dan nggak selalu soal uang. Luar biasa Elwood, betul sekali. Harus tulus dari hati dan juga tidak melulu soal materi atau uang. Yang lainnya, silahkan. Justin, Diana, Andrew, Jordan, Madeline, Ferdinand, kemudian Michelle, Taraka, Antea, Cia, Dilan, Arya, Nelson, Elaine, Dasania, Jaden, silahkan kalau mau punya pendapat lain, boleh disampaikan mengenai materi dana hari ini. Oke, belum ada ya. Tapi teman-teman paham kan materi hari ini tentang berdana? Dan harusnya masih ingat ya tadi beberapa macam dananya. Oke, Justin, ada yang masih diingat tadi macam-macam dana? Boleh disampaikan loh. Bantu orang. Bantu orang. Ya, bantu orang, bantu dalam bentuk tenaga, itu juga termasuk macam-macam dana tadi ya, luar biasa. Oke, terima kasih Justin.
Yang lainnya ini Bu Putri nggak bisa lihat wajahnya, tapi semoga teman-teman semuanya ikut ya di pembelajaran siang hari ini ya. Ada yang lain yang mau menyampaikan tadi dapatnya apa materi hari ini tentang dana? Ya, sepertinya belum ada, tapi Ibu Putri berharapnya teman-teman paham ya. Dan terima kasih yang sudah menjawab dan juga menyampaikan pendapatnya, apa yang sudah kalian dapat mengenai materi hari ini, yaitu berdana. Untuk selanjutnya, seperti biasa, marilah kita bermeditasi sejenak. Kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Silahkan Justin, Diana, Andrew, Jordan, Madeline, Ferdinand, Harbin, Elwood, Michelle, Taraka, Antea, Cia, Dylan, Arya, Nelson, Elaine, Dasania, Jaden. Posisikan diri duduk yang tegap, tangan di atas pangkuan, pejamkan mata, kita melakukan meditasi bersama-sama. Andrew, kemudian Ferdinand, silakan pejamkan mata, Elwood juga. Justin. Elwood, silahkan pejamkan mata. Mari kita melaksanakan meditasi bersama-sama. Ucapkan dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga aku berbahagia. Semoga papa mamaku berbahagia. Semoga seluruh keluargaku berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe, Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Sebelum Ibu tutup, akan Ibu screenshot dulu untuk nanti dimasukkan di presensi seperti biasanya. Oke, tunggu sebentar.
Oke, sudah. Mari kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Silakan duduk bersikap anjali seperti ini. Kita bacakan bahasa Palinya saja. Mari membaca nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sangghaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, demikian pembelajaran agama Buddha kelas 5 dan juga 6 siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Mes. Ya, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Bye, Miss. Makasih ya, Bu. Nama budaya, Bu. Iya, sama-sama. Namo Buddhaya. Nama budaya, Bu. Iya, Namo Buddhaya. Oke, Madeline, Arya, Ferdinand, Michelle, Taraka, Dilan, ini semuanya masuk kan ya di pembelajaran siang hari ini ya? Iya. Hai, Oke. Bu. Ya, oke, sampai jumpa ya, Ibu Putri Akhiri.